Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di channel Pelantarang Mudo. Pada hari ini kami akan mewawancarai salah satu teman kami, yakninya Bung Ilham Saputra, di mana beliau ini dulunya sempat tinggal di panti asuhan, yang mana kita tahu panti asuhan itu adalah sebuah lembaga sosial di mana di sana terdapat beberapa anak yatim maupun piatu, baik itu yang orang tuanya masih ada maupun orang tuanya yang tidak ada lagi keduanya gitu. Nah, dan bukan hanya orang tua yang meninggal gitu. Di panti asuhan tersebut juga banyak terdapat anak-anak yang terlantar atau anak-anak jalanan. Nah, dan di sini banyak dari kita yang tidak tahu bagaimana sebenarnya kehidupan di panti asuhan tersebut, baik itu suka dukanya ataupun pendidikan yang diberikan oleh yayasan panti asuhan tersebut. Nah, untuk memperdalam wawasan kita tentang bagaimana sukacita menjadi anak yang tinggal di panti asuhan, mari kita wawancarai salah satu teman kita yang pernah tinggal di panti asuhan. Selamat malam Bung Ilham. Selamat malam Bung Engki. Ya, sebelum kita mengkaji lebih dalam atau menanyakan beberapa hal, bisa diceritakan dulu siapa sih Ilham ini gitu. Baiklah, terima kasih pada Bung Engki dan kru dari Pelantarang Mudo. Kalau nama Ilham Saputra, lahir itu di Medan, dan setelah lahir di Medan saya pergi merantau dengan orang tua itu ke Lampung Timur, Wajapara. Setelah di Lampung itu pulang kampung untuk liburan pulang kampung, rencananya itu pas kelas 3 SD mau naik kelas 4, itu pada tahun 2006. Nah, setelah 2006 itu pulang kampung, rencananya cuman hanya sebentar, seminggu atau 15 hari. Tetapi karena ada sesuatu hal yang menghalangi dan mendapatkan musibah, akhirnya menetap di kampung. Mungkin itu perkenalan diri saya. Saya kembalikan pada ya. Jadi balik ke kampung gitu ya. Nah, bisa diceritakan sih gimana atau kenapa gitu Bung Ilham bisa menjadi atau bisa tinggal di panti asuhan? Setelah di kampung itu pada tahun 2006 itu 3 hari setelah sampai di rumah di kampung, ibu kandung dari saya sendiri itu mendapatkan musibah, itu suatu penyakit yang tidak jelas apa itu penyakitnya. Kalau diperiksa ke rumah sakit itu hanya panas dalam, tetapi yang beliau rasakan itu panasnya di dada. Panasnya itu di dada. Jadi setelah 1 minggu berperiksa ke rumah sakit, tidak ada perubahan sedikit pun. Akhirnya beliau tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri, dan tidak bisa ngapa-ngapain kecuali hanya tidur di kasur. Dan setelah 2 bulan, lebih kurang 2 bulan, itu beliau mendahului kami semua dan meninggalkan. Saya ada punya kakak kandung 1 dan saya yang nomor 2 dan sekaligus yang paling bungsu. Kami sepasang. Nah, setelah musibah itu, ya, kalau boleh tahu waktu itu Bung Ilham umur berapa itu? Umur itu lebih kurang 10 tahun kalau nggak salah. 10 tahun. Pokoknya kelas 4 SD, mau naik kelas 4. Mau naik kelas 4. Nah, setelah meninggal ibu kandung dan direkomendasikan untuk pindah ke Bengkulu awalnya. Ke Bengkulu, tetapi
karena ada sesuatu hal yang terjadi di Bengkulu sebentar, hanya sebentar di Bengkulu, itu 1 semester kelas 6, dan untuk semester 2-nya nyambung lagi ke kampung di tempat sekolah pas kelas 4 kelas 5. Nah, setelah lulus kelas 6, lulus SD, ada keluarga, salah satu keluarga yang merekomendasikan saya untuk masuk ke panti asuhan karena beliau juga berteman dengan anak panti asuhan ketika beliau di SMP. Nah, pada saat itu sebenarnya saya pribadi tidak mau masuk ke panti asuhan itu karena yang pertama alasannya tidak mau jauh dari keluarga. Yang kedua, karena di panti asuhan itu ada peraturannya tidak boleh pulang kampung, tidak boleh pulang ke rumah, dan keluar dari panti asuhan itu cuma untuk sekolah. Pulang sekolah, balik lagi ke panti asuhan. Nah, tetapi karena keluarga memaksa dengan ya istilahnya kalau bisa dikatakan dengan air mata lah, mereka memaksa saya untuk masuk ke panti asuhan, dan akhirnya saya dengan terpaksa awalnya masuk ke panti asuhan itu pada tahun 2009. Nah, tadi Bung Ilham mengatakan keluarga itu terpaksa merekomendasikan Bung Ilham untuk tinggal di panti asuhan. Nah, itu karena faktor apa itu kalau boleh tahu gitu? Apakah keluarga tidak mampu merawat lagi atau gimana? Ya, kalau di keluarga itu sendiri, karena itu kan keluarga pihak perempuan, pihak ibu. Karena mereka punya tanggung jawab sendiri, punya anak yang harus ditanggung-jawabi, punya istri yang mau ditanggung-jawabi, dan ekonomi waktu itu memang sangat kritis, sangat turun jauh ke bawah. Makanya saya direkomendasikan untuk masuk ke panti asuhan. Yang mendukung untuk masuk ke panti asuhan itu, yang pertama saya anak piatu, yang kedua karena kemiskinan tadi. Gitu. Ya, lalu apa sih yang Bung Ilham rasakan gitu, yang selama ini tinggal bersama orang tua, lalu tiba-tiba menjadi anak yang tinggal di panti asuhan gitu? Awal masuk ke panti asuhan itu rasanya memang sangat menyedihkan ya, sangat menyedihkan karena sekian lama kita berpisah dengan keluarga ibu dan sebentar bergabung kembali, tetapi karena ibu pergi mendahului, kita terpisah lagi. Sangat menyedihkan. Awal-awal masuk itu saya membutuhkan waktu lebih kurang 3 tahun untuk membiasakan diri untuk menjadi anak panti. Setelah tamat SMP, baru saya merasakan indahnya di panti itu. Yang bisa dikatakan indahnya di panti itu, kita diajarkan mengenal agama, mengenal persaudaraan, mengenal kekeluargaan, dan mengenal gotong royong di panti asuhan itu. Ya. Nah, berarti kurang lebih berapa tahun Bung Ilham di panti? Lebih kurang 6 tahun. 6 tahun. Dari kelas 1 SMP sampai tamat SMK. Tamat SMK. Ya. Oke. Apa sih? Tadi Bung Ilham sempat mengatakan bahwasanya salah satu peraturan di panti itu hanya memperbolehkan anak-anak asuhannya itu keluar di waktu jam sekolah gitu. Iya. Nah, jadi jikalau sudah pulang sekolah gitu kan, Iya. dan kembali lagi ke panti, apa itu kegiatannya biasanya? Dari peraturan dulu saya jelaskan mengapa ada peraturan tidak boleh pulang kampung ke rumah keluarga. Karena salah satu alasan dari pengurus panti itu, yang ada di panti asuhan itu tidak semuanya yang punya orang tua. Iya. Ada anak yatim, ada anak piatu, ada anak yatim piatu, ada
fakir miskin dan ada mu'alaf. Nah, kalau seandainya saya pulang kampung, saya kan punya keluarga. Ya. Saya seandainya pulang kampung, otomatis yang tidak punya keluarga satupun itu mereka merasa iri atau merasa terkecilkan. Dia pulang kampung, saya tidak. Ya. Jadi disamaratakan oleh pengurus, tidak boleh pulang kampung. Itu alasannya. Dan untuk kegiatan selama di panti asuhan itu setelah pulang sekolah, yang pertama, kalau kita masih membutuhkan pelajaran mengaji, itu kita belajar mengaji, ada TPA-nya. Nah, kalau kita telah bisa mengajar mengaji, kita mengajar mengaji. Dan anak TPA itu bukan hanya anak panti saja, itu masyarakat sekitar ada di sana. Kembali ke dalam pendidikan di panti gitu. Apakah pendidikan itu dilakukan secara terus-menerus atau dijadwalkan, misalkan dari jam segini sampai jam segini kita belajar ngaji, dari jam segini sampai jam segini kita nantinya belajar menulis lah gitu. Apakah sudah terjadwalkan atau gimana? Sebenarnya pendidikan di panti asuhan itu kalau menurut saya tidak terlalu pendidikan yang proses belajar mengajar itu tidak terlalu. Kita cuman hanya tinggal seperti rumah sendiri. Tetapi pulang sekolah, kita berpendidikan di luar, sekolah di luar, setelah masuk ke panti lagi, pulang ke panti lagi, kita mengajar ngaji, belajar mengaji, itu sampai jam 5 sore. Dari jam setengah 3 sampai jam 5 sore. Ya. Nah, setelah pulang ngaji, kita goro bersama. Gotong royong membersihkan halaman panti asuhan. Setelah gotong royong kita berolahraga. Olahraganya main bola, main basket, badminton dan bola voli. Itu terserah mau main di mana. Main di bidang bola, di bidang badminton itu terserah kita. Yang penting di dalam lingkup kawasan panti asuhan, tidak boleh keluar. Nah, untuk setelah berolahraga itu karena sudah sore kita disuruh mandi dan sholat maghrib berjamaah. Nah, setelah sholat maghrib berjamaah ini kita dites oleh pengurus dan senior untuk berpidato di depan setelah sholat maghrib. Itu bergiliran. Misalnya saya hari Senin siap maghrib. Nanti yang satu lagi hari Selasa habis subuh gitu. Subuh dan maghrib itu harus ada salah satu anak panti asuhan yang tampil di depan untuk berpidato gitu. Berpidato, berkhutbah, terus ceramah seperti ceramah Ramadan. Ya itu kan dari segi agama gitu. Ya. Nah, dan ya mohon maaf, bagaimana dari segi pelajaran lain? Karena yang sama-sama kita ketahui dan yang saya rasakan, jikalau kita ada kesulitan mengerjakan tugas dari sekolah gitu, tentu ada orang tua yang membantu. Nah, kalau di panti gimana? Ya, kalau di panti itu senior. Misalnya yang SD, yang SMA mengajarkan yang SMP, yang SMP mengajarkan yang SD. Gitu seterusnya. Kalau ada kesulitan yang di SMA, itu bertanya kepada yang kuliah. Dan kalau ada tugas kuliah yang tidak bisa diselesaikan, baru minta bantuan kepada pengurus. Dia berjenjang kayak gitu. Berarti di panti asuhan yang Bung Ilham tempati ini, mulai dari anak-anak sampai yang sudah kuliah ada di sana? Ya, di panti asuhan itu kita disekolahkan. Kalau sekarang ada yang paling kecil itu kelas 2 SD kalau nggak salah. Itu ada dari TK sampai perguruan tinggi. Sampai kita semampu kita mau sampai kemana. Kalau ada S4 bisa S4 gitu. Sampai S3 pun dibiayai gitu. Dibiayai ya. Oke, Bung Ilham di panti asuhan itu mulai dari kelas SD 1 ya. Kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP. Nah, tidak bisa kita memungkiri bahwasanya
pasti ada salah satu teman kita atau beberapa teman kita yang menganggap atau memandang sebelah mata anak panti gitu. Apa sih anak panti ini gitu. Apakah itu pernah terjadi di diri Bung Ilham sendiri gitu? Pernah itu pernah. Ketika 2009 itu masuk ke panti asuhan, dan kan orang kampung kehilangan. Mana sih si Ilham? Nggak ada pernah kelihatan. Nah, bertanya kepada keluarga, kata keluarga dia di panti asuhan. Nah, orang kampung itu, namanya orang kampung ya kan, kita sama-sama tahu. Setelah ibunya meninggal, dia dibuang oleh keluarganya ke panti asuhan. Itu kata-kata orang kampung. Nah, kalau untuk di sekolah, di pendidikan, itu tidak ada yang membuli. Tidak ada yang membuli, tetapi saya pribadi yang merasa minder sebagai anak panti dulu. Yang membuli pun tidak ada. Yang membuli itu hanya orang-orang di kampung. Ya, mindernya kenapa? Yang pertama mindernya karena ya kalau dilihat dari luarnya saja, nama panti asuhan itu karena mungkin ya panti asuhan yang di luar dari panti asuhan putra yang saya tepati ini tidak sebagus pendidikannya, cara mengasuh anak asuh itu sama di panti saya. Mungkin karena panti asuhan itu tidak membiarkan anak panti asuhan itu berpenampilan jelek, berpenampilan yang tidak pantas sebagai anak pendidikan, mungkin ya. Tetapi itu yang saya rasakan dulu, karena pas kelas 1 sampai kelas 3 SMP ini, karena saya merasa minder, itu karena pergaulan saja. Ya, pergaulan di SMP itu sangat jauh berbeda dari anak panti dengan anak luar. Anak luar bisa cabut sekian ke sana ke sini, bisa duduk di warung, dan anak panti harus menjaga nama panti. Nah, di sana saya mindernya cuman. Nah, tanggapan orang tua setelah mendengar beberapa omongan dari masyarakat tadi gitu, apakah Bung Ilham pernah bertanya? Tadi Bung Ilham mengatakan, kemana sih si Ilham? Si Ilham ini ditelantarkan loh oleh orang tuanya masih hidup gitu. Ya, kalau itu saya bertanya kepada keluarga tidak ya, tetapi keluarga yang menyampaikan ke saya itu waktu saya sudah cukup lama di panti, dan setelah saya bisa tampil di masjid tempat saya biasa belajar mengaji waktu di kampung, tampil sebagai penceramah bulan Ramadan, di sanalah keluarga bilang, inilah tujuan kami memasukkan kamu ke panti asuhan, karena dulu waktu kamu sebelum bisa tampil seperti ini, keluarga kita direndahkan. Kamu dibilang dicampakkan ke panti asuhan karena ibu meninggal, tidak ada yang bisa mengurus lagi gitu. Nah, untuk menghilangkan rasa minder itu gimana? Untuk rasa minder itu rasa minder itu hilangnya setelah saya masuk SMK Negeri 1 Lubuk Basung. Rasa mindernya yang pertama karena mungkin karena pola pikir telah berubah, karena proses pendewasaan diri mungkin, dan setelah itu karena sudah terbiasa dengan suasana panti, sudah terbiasa dengan suasana panti, dan suasana panti itu sangat mengasihkan. Kita bisa ngobrol kapanpun dengan kawan-kawan sama besar, bisa bertukar pola pikir dengan senior yang sudah kuliah, yang sudah tamat kuliah, bisa kita sharing ilmu pengetahuan lah gitu. Nah, setelah tamat SMP lah rasa minder itu telah hilang gitu.
Nah, apa sih momen-momen senang yang ada di panti menurut Bung Ilham? Di panti asuhan itu saya merasakan keistimewaan tersendiri, yaitu yang pertama mengenal agama, yang kedua mengenal persaudaraan. Nah, di panti asuhan itu kita tidak perlu meminta sumbangan ke pasar-pasar, kepada masyarakat, memegang kotak sumbangan itu tidak diperbolehkan di panti yang saya tempati ini. Kalau boleh saya katakan, Panti Asuhan Putra Muhammadiyah Lubuk Basung itu telah ditetapkan sebagai panti asuhan percontohan di Sumatera. Itu alhamdulillah pada tahun 2001 kalau nggak salah. Tahun 2001, dan presiden panti se-Indonesia itu berada di Panti Asuhan Putra yang saya tempati ini. Jadi karena panti percontohan, makanya suasana di panti itu tidak terasa membosankan, tidak terasa ya kalau kita sama-sama ketahui, kalau tinggal di asrama itu siapa yang berani, siapa yang paling kuat, dia yang di atas. Itu dulu. Di Panti Asuhan Putra itu ada seperti itu. Tetapi setelah hilangnya peraturan kayak gitu, rasanya rindu. Yang senior menidih yang junior, yang baru masuk itu harus di-mop dulu. Itu ada sebenarnya di panti tempat saya tinggal, yang saya tempati ini. Tetapi karena ada sesuatu kecelakaan, anak panti itu mengadu ke pihak yang berwajib. Nah, pengurus menghilangkan peraturan-peraturan yang seperti itu. Tidak ada yang kuat di atas, tidak ada lagi. Kita sama rata. Gitu. Nah, ada beberapa kasus yang pernah saya dengar, dan ini bukan dikatakan kasus ya gitu. Ada beberapa orang yang menganggap, oh enak ya jadi anak panti gitu. Di bulan puasa dapat uang, di hari raya dapat uang, terus dapat bantuan dari sana dari sini gitu. Itu tanggapan Bung Ilham gimana? Ya, itu benar. Bulan puasa dapat uang itu karena kepandaian, karena prestasi individu sebenarnya tidak merata. Misalnya di bulan puasa itu, di bulan Ramadan ada lomba-lomba MTQ, lomba pidato bagi yang telah sudah bisa MTQ, yang sudah bisa irama Al-Quran, itu dia mengikuti dan alhamdulillah dia juara di sana. Cuman di sana. Kalau sumbangan masyarakat itu alhamdulillah tidak diberikan pribadi, tetapi diberikan secara untuk anak panti asuhan, tidak pribadi. Lebaran itu mendapatkan uang karena ya memang kita juga menambang, juga datang-datang ke rumah orang gitu. Ya, kalau kehidupan sama anak luar ya membedakan cuman suasananya aja kan. Kalau untuk mendapatkan biaya, mendapatkan uang itu saya rasa sama. Sama saya rasa. Nah, sekarang kan sudah keluar dari panti gitu. Ya. Ya. Apa sih yang Bung Ilham rasakan? Yang biasanya kita di panti rame-rame, terus sekarang keluar dari panti kita sudah sendiri lagi, bukan bareng dengan teman-teman di panti lagi.